Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi pengembangan produk di week ke-13. Sebelumnya saya mohon maaf, weekend kemarin saya nggak sempat bikin rekamannya, jadi baru hari ini saya upload. Oke, langsung aja ya. Materinya minggu ini adalah tentang design for manufacturing. Jadi, kebutuhan pelanggan dan spesifikasi produk itu ya berguna untuk memandu fase konsep pengembangan produk. Nah, setelah aktivitas pengembangan, selanjutnya tim sering kesulitan menghubungkan kebutuhan dan spesifikasi dengan masalah desain khusus yang mereka hadapi, sehingga membutuhkan perancangan untuk manufaktur. Nah, desain untuk manufaktur adalah salah satu praktek paling integratif dalam pengembangan produk. DFM menggunakan informasi dari beberapa jenis, termasuk sketsa, gambar, spesifikasi produk, alternatif desain, lalu pemahaman rinci tentang proses produksi dan perakitan, perkiraan biaya produksi, produksi volume, dan waktu ramp up. Oleh karena itu, DFM atau Design for Manufacturing ini membutuhkan kontribusi sebagian besar anggota tim pengembangan serta pakar dari luar. Upaya DFM biasanya memanfaatkan keahlian dari insinyur manufaktur, akuntan biaya, personel produksi, dan tentu juga seorang desainer produk. Jadi multidisiplin ilmu ya, si rancangan untuk manufaktur ini. DFM dimulai selama fase pengembangan konsep, ketika fungsi produk dan spesifikasi sedang ditentukan. Nah, saat memilih konsep produk, biayanya hampir selalu menjadi salah satu kriteria pengambilan keputusan. Meskipun perkiraan biaya fase ini sangat subjektif ya. Ketika spesifikasi produk diselesaikan, tim membuat pertukaran antara karakteristik kinerja yang diinginkan. Misalnya, pengurangan berat badan dapat meningkatkan biaya produksi. Pada titik ini, tim mungkin memiliki perkiraan tagihan bahan dengan perkiraan biaya. Nah, ini proses DFM itu ada 5 tahap. Step pertama adalah kita mengestimasi biaya manufacturingnya. Lalu, biaya manufacturing itu kan biasanya terdiri dari 3 komponen besar ya, yaitu biaya komponennya, biaya part-partnya, lalu biaya assembly-nya, perakitan, dan biaya supporting-nya, lebih ke kayak overhead gitu ya. Nah, tahap kedua sampai keempat adalah mereduce atau mengurangi biaya-biaya ketiga biaya tadi. Nah, kalau udah tahap terakhir adalah kita melihat dampak keputusan pada DFM di faktor-faktor lain. Ini ya secara umum. Makanya di sini reduce the cost of komponen itu, reduce the cost itu barengan ya, baik dari sisi komponen, dari sisi perakitan maupun dari sisi production support. Jadi kita memperkirakan biayanya dulu, mereduce, terus dampaknya. Kalau kita udah reduce nih, dampaknya apa? Kalau udah dipikirkan dampaknya, kita baru menghitung ulang biaya manufacturingnya. Kalau udah oke, ya desainnya disetujui. Kalau nggak oke, ya balik lagi ke reduce lagi. Apa yang kira-kira dapat dikurangi lagi. Nah, tahap pertama, kita mengestimasi biaya manufacturingnya, biaya manufakturnya. Biaya produksi adalah jumlah dari semua pengeluaran untuk input sistem dan pembuangan limbah yang dihasilkan oleh sistem. Sebagai metrik biaya untuk suatu produk, perusahaan umumnya menggunakan biaya unit produksi yang dihitung dengan membagi total biaya produksi untuk beberapa periode, biasanya kuartal atau 1 tahun, dengan jumlah unit produk yang diproduksi selama periode tersebut. Jadi mulai dari raw materials-nya, dari labor, dari purchase komponen, sampai finish good, termasuk di sini limbahnya ya, outputnya. Nah, ini ya, kan secara umum bagi 3. Ada biaya untuk komponennya, partnya standar atau custom. Lalu kalau custom tuh raw materialnya gimana, processingnya gimana, toolsnya gimana. Lalu biaya assembly, di sini ada labor dan equipment and tooling. Lalu biaya overhead-nya atau supporting purchase ya. Supporting production, sorry. Nah,
Biaya komponen dapat mencakup suku cadang standar yang dibeli dari pemasok. Contoh komponen standar termasuk motor, saklar, chip, skrup, atau komponen lainnya yang suku cadang khusus yang dibuat sesuai dengan desain pabrikan dari bahan baku seperti baja lembaran, pelet plastik, atau batangan aluminium. Ya, intinya kalau kalian nih bikin produk, mungkin kan ada yang udah beli jadi, kayak misal baut, mur, itu kalian beli jadi dari vendor. Tapi kalau kayak mungkin mesin utama atau apa, kalian produksi sendiri. Lalu yang kedua, biaya perakitan. Nah, ya intinya biaya untuk mengassembly, merakit komponen-komponen kalian, termasuk labornya yang akan merakit itu. Dan yang terakhir, overhead-nya. Kalian pasti udah belajar banyak ini di mata kuliah analisis biaya atau ekonomi teknik. Nah, biaya manufaktur ini biasanya dibagi menjadi dua, ada fixed cost, ada variable cost. Kalau kayak bahan baku itu mungkin variable cost ya, tapi kalau fixed cost itu contohnya kayak overhead sih, kebanyakan yang fixed cost kayak sewa lahan, kayak ya kalian udah paham lah, udah belajar di Anabi atau Ektek bahwa kayak sewa lahan ya, atau beli tanah, mau berapapun produksi kalian ya harganya segitu, nggak akan bisa berubah. Nah ini disusun dalam satu perencanaan keuangan. Kalian mungkin udah pernah belajar ini di Anabi, analisis biaya. Dipisah mana yang variable cost, mana yang fixed cost. Ini capex-capex itu kebanyakan fixed cost sih. Nah, ini biaya perakitannya. Kalau yang tadi biaya komponen, ini biaya perakitannya. Nah, berikutnya kita adalah mengurangi biaya komponen. Beberapa bagian komponen mungkin mahal hanya karena perancangnya, desainernya nggak mengerti kemampuan, pemicu biaya, dan kendala proses produksi. Misalnya, desainer dapat menentukan radius sudut internal kecil pada bagian mesin tanpa menyadari bahwa secara fisik membuat fitur seperti itu menggunakan electro discharge machine atau EDM yang mahal. Seorang desainer dapat menentukan dimensi dengan toleransi yang terlalu ketat tanpa memahami kesulitan mencapai akurasi. Seperti itu dalam produksi. Nah, terkadang fitur bagian yang mahal ini bahkan tidak diperlukan untuk fungsi komponen utamanya. Desainer perlu mengetahui jenis operasi apa yang sulit dalam produksi dan biayanya. Dalam beberapa kasus, kendala proses dapat dikomunikasikan kepada desainer dalam bentuk aturan desain ya. Jadi dari bagian manufaktur ngasih ke desainer, batas-batas mesinnya itu seperti apa. Bila memungkinkan, desainer dapat menghindari melebihi kemampuan normal suatu proses. Dengan demikian, menghindari timbulnya biaya tinggi yang nggak biasa. Nah, ini misal variable cost dan fixed cost. Biaya komponennya, perencanaannya, total kan $13,66. Nah, terus kita reduce. Mulai dari redesign dan eliminasi proses yang kurang diperlukan, economic scale-nya disesuaikan, standarisasi komponen dan proses, dan patuh terhadap aturan pengadaan. Nanti itu biayanya bakal bisa berkurang dari $13,66 tuh jadi mungkin 10 atau $9 per unitnya. Yang kedua, biaya perakitan yang perlu untuk dikurangi. Nah, design for assembly atau desain untuk perakitan adalah subset dari DFM yang cukup mapan dan meminimalkan biaya perakitan.
Untuk sebagian besar produk, perakitan memberikan kontribusi yang relatif kecil dari total biaya. Namun demikian, memusatkan perhatian pada hasil biaya perakitan memberikan manfaat tidak langsung yang kuat. Seringkali sebagai akibat dari penekanan pada DFA, bagian keseluruhan dihitung, kompleksitas manufaktur dan biaya dukungan semuanya berkurang seiring dengan perakitan biaya. Boothroyd and Dewars menganjurkan mempertahankan perkiraan biaya yang berkelanjutan untuk perakitan. Selain skor absolut ini, mereka mengusulkan konsep efisiensi perakitan. Ini diukur dengan indeks yang merupakan rasio minimum waktu teoritis perakitan hingga perkiraan waktu perakitan aktual untuk produk. Namanya DFA index. Jadi kita ngitung rumusnya theoretical minimum number of part dikali 3 second per estimated total assembly time. Untuk menentukan jumlah minimum teoritis bagian, kalian bisa mengacu 3 pertanyaan berikut. Apakah bagian tersebut perlu bergerak relatif terhadap bagian rakitan lainnya? Pertanyaan kedua, haruskah bagian tersebut dibuat dari bahan yang berbeda dari rakitan lainnya karena alasan fisik yang mendasar mungkin? Yang ketiga, apakah bagian tersebut harus dipisahkan dari rakitan untuk akses perakitan, penggantian, atau perbaikan? 3 detik mencerminkan waktu minimum teoritis yang diperlukan untuk menangani dan memasukkan bagian yang sangat cocok untuk perakitan. Seseorang dapat menganggap ini sebagai waktu rata-rata yang diperlukan untuk merakit bagian kecil yang mudah dipahami, tidak memerlukan orientasi khusus, dan tidak memerlukan upaya penyisipan khusus. Nah, cara-cara mengurangi biaya perakitan, ya kalian bikin part yang udah terintegrasi, jadi nggak usah dirakit. Lalu maksimasi kemudahan perakitannya, jadi waktunya, time to assembly-nya itu kan jadi makin singkat, jadi cost labor-nya nanti bisa ditekan. Lalu kemungkinan konsumen yang merakit. Nah, ini kan zaman now banget ya. Kalian kalau tahu IKEA, dia nggak ada biaya perakitan. Kenapa? Dia hanya bikin part per part. Lalu di packing dalam satu kardus, itu dia biar konsumen yang merakit. Dan itu menjadi satu, apa ya, satu budaya. Budaya konsumsi yang baru gitu loh. Bahwa ada sensasi tersendiri untuk konsumen, biar dia bisa, apa ya, merakit sendiri, assembly sendiri. Istilahnya knockdown. Jadi suatu saat tuh bisa dilepas, dibongkar, lalu dipindah ke tempat lain. Misal rumahnya masih ngontrak, terus mau pindah rumah karena baru beli rumah baru dan lain sebagainya kan. Daripada ngangkut satu lemari gede misal, kan mending kita knockdown ya. Bisa dibongkar lalu dipasang lagi di tempat yang baru kayak gitu. Nah ini IKEA itu produk-produknya IKEA atau produk-produk knockdown lain itu nggak hanya IKEA sih. Apa zaman sekarang furnitur knockdown kan banyak ya, kayak misal iPhone Holic atau dekor rumah atau apa. Nah, yang hal-hal yang kayak gitu tuh jadi sensasi tersendiri ternyata buat konsumen, itu budaya baru ya. Dan tentu dari sisi produsen akan sangat mengurangi biaya assembly karena ya udah bikin part-partnya aja habis jadi part-partnya di packing dalam satu kertas selesai. Meminimalkan proses banget kan. Nah, karakteristik ideal part untuk rakitan adalah part dimasukkan dari atas rakitan. Dia lebih mudah ya dari sumbu Z. Lalu part dapat menyelaraskan diri, part tidak perlu diorientasikan, part hanya membutuhkan satu tangan untuk rakitan, part tidak memerlukan alat, part dirakit dalam satu gerakan linear, dan part diamankan segera setelah dimasukkan. Nah, yang terakhir, kita mengurangi biaya supporting production.
Dalam bekerja untuk meminimalkan biaya komponen dan biaya perakitan, tim juga dapat mencapai pengurangan tuntutan yang ditempatkan pada fungsi pendukung produksi. Misalnya, pengurangan jumlah suku cadang mengurangi tuntutan persediaan. Lalu pengurangan konten perakitan mengurangi jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk produksi, dan karena itu mengurangi biaya pengawasan dan manajemen sumber daya manusia. Lalu, komponen standar mengurangi tuntutan dukungan dan kualitas controlling. Selain itu, ada beberapa tindakan langsung yang dapat dilakukan tim untuk mengurangi biaya pendukung produksi. Nah, ini contoh pengurangan dari supporting production. Bisa dilihat dari sini ya. Apa aja yang dikurangi? Jumlahnya dari total 13 jadi 12. Nah, ini cara mengurangi biaya support, minimalkan kompleksitas sistemik dan pemeriksaan kesalahan. Nah, yang tahap terakhir adalah kita harus mempertimbangkan nih dampak dari keputusan DFM kita. Jadi dampak DFM pada waktu pengembangan, dampak DFM pada biayanya, biaya pengembangannya. Terus apa ketika kita mengurangi biaya-biaya tadi itu kualitas produknya jadi menurun atau enggak, itu harus kita pikirkan dampaknya. Dan dampak pada faktor eksternal seperti penggunaan kembali komponen, biaya daur hidup produk, dan lain sebagainya. Ini ada hubungannya dengan design for environment yang sudah dijelaskan di minggu sebelumnya ya. Jadi perlu kita kaji dan kita lihat lagi lah intinya. Kayak gitu. Apakah reduce biaya, pengurangan biaya yang sudah kita putuskan di tahap sebelumnya ini berdampak enggak ke 4 hal ini. Itu aja sih materinya untuk minggu ke-13 tentang design for manufacturing. Jadi intinya adalah ketika kita mengembangkan produk baru, kita nggak hanya asal bikin desain aja, tapi kita juga harus bisa menerjemahkan nanti proses produksinya akan seperti apa sih, proses manufakturnya akan seperti apa sih, berapa sih biaya manufaktur yang harus dikeluarkan per unit produk dan lain sebagainya. Itu harus dipertimbangkan dengan betul, karena itu fungsi dari industrial engineering sebenarnya. Kalau cuma sekedar desain aja, ya kalian mungkin masuk ke desain produk, kuliah di desain produk atau desain komunikasi visual yang memang outputnya adalah membuat rancangan, membuat desain. Tapi ketika kalian sudah dimasukkan ke teknik industri, maka nggak hanya sekedar membuat desainnya, tapi kalian harus bisa menerjemahkan desain itu ke proses produksinya seperti apa, termasuk biaya-biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk itu. Itu sih. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk ditanyakan di grup WA. Oke, sekian dari saya, ini aja. Mohon maaf atas kekurangan, keterlambatan, dan lain sebagainya. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Stay safe semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.